Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas Soal Matematika dan lain-lain. Akhirnya ujian CPNS telah kita lalui dan sekarang kita akan membahas soal yang berdasarkan laporan-laporan yang muncul atau biasa disebut dengan soal FR ya. Muncul dari orang-orang yang sudah atau teman-teman yang sudah mengikuti CPNS, ujian CPNS ya. Khususnya untuk tes intelijensi umum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tes intelijensi umum, yaitu berupa perbandingan dan penarikan kesimpulan part 1 berdasarkan FR yang ada. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Yang pertama kita akan membahas tentang soal perbandingan dan persamaan ya. Nomor 1. Jika X per Y sama dengan 2 per 3 dan Z per X sama dengan 3 per 4, berapakah nilai Z per Y? A 2 per 3, B per 2, C 2 per 1, D 3 per 2, dan E 5 per 2. Nah, kita akan menjawabnya. Jadi kita akan memakai dasar-dasar penjumlahan pembagian perkalian atau perkalian daripada pecahan ya. Yang kita ketahui adalah X per Y adalah 2 per 3, kemudian Z per X adalah 3 per 4. Jadi X per Y sama dengan 2 per 3 itu bisa kita menjadi, kalau kita buat menjadi seper X per Y itu berarti seper 2 per 3. Atau kalau misalnya seper X per Y itu bisa dibalik menjadi Y per X ya. Y per X atau sama 3 per 2. Kenapa kita mengambil Y per X? Karena Z per X itu kita ubah menjadi Y per X nanti itu akan saling, X-nya akan saling menghilangkan ya. Bukan saling menghilangkan, akan menjadi perbandingan yang setara. Kita masukkan tadi Z per X dan Y per X. Nah, di sini kita bisa tulis 3 per 4 per 3 per 2. Atau kita bisa tulis secara lurus, bentuk lurus seperti ini ya. Jadi ini sama saja. 3 per 4 per 3 per 2. Nah, kalau seperti ini, pecahan ini bentuknya seperti ini, kita jadikan satu pecahan ya. Ini modelnya menjadi suku luar kasih suku luar, suku dalam kali suku dalam. Nah, kita bisa modelnya seperti ini. Jadi yang 3 dikali 2 dan 4 jadi dikali 3. Nah, ini menjadi 4 kali 3 ini menjadi penyebut, sedangkan 2 kali 3 ini menjadi pembilang ya. Sehingga modelnya seperti ini. 3 kali 2 per 3 kali 4. Ya, sama dengan 24 ini ya. 3 per 3 kan 1, jadi tinggal 2 per 4. 2 per 4 itu sama dengan 1/2. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Adalah 1/2. Kemudian selanjutnya nomor yang kedua itu merupakan logika penarikan kesimpulan. Jadi model soalnya seperti ini. Semua karyawan di kantor kelurahan menggunakan dasi. Tony adalah karyawan magang di sana. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah A. Tony tidak menggunakan dasi kantor. B. Tony tidak memakai dasi karena dia hanya magang di situ. C. Tony menggunakan dasi di kantor kelurahan. D. Tony memakai dasi ketika di luar kantor. E. Tony kadang memakai dasi, kadang tidak. Nah, ini kita bisa jawab. Jadi, semua karyawan di kantor kelurahan menggunakan dasi. Nah, kemudian Tony adalah karyawan magang di sana. Itu yang kita ketahui ya. Nah, di sini karena Tony adalah karyawan magang di sana, maka jelas Tony bagian dari karyawan kantor kelurahan. Oleh karena itu, maka Tony menggunakan dasi di kantor kelurahan. Jadi jawabannya adalah C. Tony menggunakan dasi di kantor kelurahan. Selanjutnya nomor yang ketiga, soal perbandingan dan persamaan ya. Jadi ini adalah soal yang ketiga. 4 orang pekerja dapat menyelesaikan pembangunan rumah tersebut dalam selama 80 hari. Jika pembangunan rumah tersebut ingin diselesaikan dalam 40 hari, berapakah pekerja tambahan yang diperlukan? A. 4 orang, B. 5 orang, C. 6 orang, D. 7 orang, dan E. 8 orang. Kita jawab. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. 4 orang itu bisa mengerjakan 80 hari. Nah, kemudian X orang itu bisa mengerjakan 40 hari. Artinya, apa yang dikerjakan 4 orang ini selama 80 hari harus sama dengan X orang yang mengerjakan selama 40 hari. Artinya apa?
kita bisa samakan 4 kali 80 sama dengan X kali 40. Jadi logikanya seperti itu tadi. Apa berempat orang ini yang kerjakan, apa yang bisa diselesaikan orang ini dalam 80 hari. Begitu juga dengan X orang yang bisa menyelesaikannya dalam 40 hari. Berarti hasilnya ini perkalian yang 4 kali 80 sama dengan X kali 40. Jadi begitu metodenya. Sehingga tinggal kita kali 4 kali 80 per 40. X-nya sama dengan 4 kali 80 per 40 itu sama dengan, kita menghilangkan ya, itu sama dengan 4 dikali 2 per 1. Jadi bagi masing-masing bagi 40, berarti 4 kali 2 sama dengan 8 orang. Jadi X banyaknya orang itu adalah 8. Maka jumlah pekerja tambahnya adalah 8 kurang 4 orang ya, sama dengan 4 orang. Jadi jawabannya adalah A, 4 orang. Jadi kelupaan tadi urutan tahap munculannya ya. Jadi langsung jawabannya, kemudian penjelasannya di sini. Ya, saya kira itu adalah kesalahan kesalahan biasa saja ya, kelupaan ya. Yang jelasnya jawabannya adalah 4 orang di sini. Berarti jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor yang keempat, ini juga merupakan soal perbandingan dan persamaan. X itu adalah satu paket roti gulung, A berisi 8 jenis roti seharga 240.000. Y satu jenis roti gulung, B jadi harganya satu jenis roti gulung B itu harganya 40.000. Berapakah perbandingan harga 4 jenis roti gulung A dengan 5 jenis roti gulung B? Apakah A 1:3, B 3:2, C 3:5, D 2:3, atau E 2:7? Kita jawab. Satu paket roti gulung A berisi 8 jenis roti seharga 240.000. Berarti untuk satu roti gulung itu berarti 240 bagi 8, atau bisa dikatakan satu roti harganya 30.000. Sedangkan harga 4 jenis roti gulung A itu adalah 4 kali 30.000 atau sama dengan 120.000. Nah, selanjutnya harga 5 jenis roti gulung itu ya tinggal kita kali dengan 40 ya. 5 kali 40.000 sama dengan 200.000. Sehingga perbandingan harga jenis roti gulung A berbanding dengan harga jenis roti gulung B itu sama dengan, kita masukkan angkanya, 120.000 berbanding dengan 200.000. Nah, setelah ini kemudian kita bagi ya. Masing-masing kita bagi 40.000. Hasilnya adalah menjadi 3:5. Maka jawaban yang benar itu adalah 3:5. Nah, di sini kenapa tiba-tiba muncul angka 40.000? Jadi kita cari saja faktornya. Kita misalnya 12 dengan 20. 12 itu bisa dibagi 4 dan 20 itu bisa dibagi 4 ya. Kalau 20 bisa dibagi 5, 12 tidak bisa. Nah, masing-masing bisa dibagi 4. Maka karena ribuan, ratusan ribu, maka kita bagi dengan 40.000. Hasilnya adalah 3:5. Nah, jawaban yang benar adalah C ya, 3:5. Kemudian soal yang muncul lagi itu adalah soal figural yang modelnya seperti ini. Kita lihat salah satu cuplikannya. Nah, modelnya seperti ini. Ya kayaknya sih susah sih kalau melihatnya, susah banget ya dengan caranya. Nah, kalau kita analisis satu persatu, bagian A yang ada kan. Suka dengan videonya? Like dong. Di sini ada lingkaran, ada segitiga, dan ada bujur sangkar. Begitu juga di sini, lingkaran tidak ada, tapi segitiga ada. Sini ada lingkaran, di sini ada segitiga dan bujur sangkar. Sama, ini juga ada, ketiganya ini ada. Sehingga kita bisa mencari bentuk nih, bahwa bentuknya. Nah, mungkin kalau kita lihat ini banyak sekali di sini banyak. Nah, sekarang yang menjadi di sini adalah jumlah. Nah, makanya kita bisa lihat jumlah lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Untuk bagian A, jumlah lingkarannya berapa? 1 ya. Kemudian jumlah lingkaran segitiganya 1, 2, 3. Kemudian jumlah bujur sangkarnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa tulis seperti ini. 1, 3, 5. Antara 1, 3, dan 5 ini biasanya beda-beda 2. Jadi bedanya 2 ya. Sini 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5. Nah, sekarang kita akan memakai analogi untuk bagian B, analogi yang sama ya. Di sini adalah 0, tidak ada lingkarannya, segitiganya 2, kemudian sini 4. Maka ini juga bertambah 2. Saja bagian C, di sini adalah 3, 1, 2, 3 lingkaran. Segitiganya asal 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bujur sangkanya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia juga
Pertama 2, 3 ke 5, 2, 5 ke 7, 2. Yang bagian D, lingkarannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian segitiga 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian segi 4, bujur sangkai ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini 4, 6, 8 juga. Semuanya tambah 2. Nah, berarti bagian E yang dicurigai, yang dicurigai salah. Kenapa? Di sini ada 4 segi lingkarannya, kemudian seginya 4 juga, kemudian bujur sangkanya cuma 3. Berarti bisa polanya menjadi tambah 0 dikurang min 1. Nah, ini pola ini sama-sama plus 2 di sini tidak. Maka jawaban yang benarnya itu adalah bahagian E yang ini ya. Nah. Jadi setelah kita lihat soal FR, jadi sudah. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jelas bahwa yang muncul itu yang biasa dibahas di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita ikuti sejenak tentang kata-kata motivasi ya. Hidup ini seperti merangkai puzzle. Setiap potongan berbeda bentuk, terkadang sulit ditemukan pasangannya. Tapi semua memiliki tempatnya masing-masing. Jangan terlalu cepat menilai saat potongan tak segera cocok. Justru disitulah letak pelajaran kesabaran. Terimalah bahwa tidak semua bagian kehidupan harus sempurna saat ini. Ada yang butuh waktu, ada yang butuh usaha ekstra. Jadi, nikmati prosesnya, biarkan setiap langkah kecilmu membentuk gambaran besar yang indah pada akhirnya. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang sampai minimal 1000 subscriber dan jumlah jam 4000. Semoga bisa terwujud untuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.